Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini bertemu dengan saya dengan materi atau pembahasan yang akan saya bahas, yaitu Basic Design for Beginner, Starting Your Creative Journey. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Jelasi Putri, asal kampus dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Komputer dengan program studi Teknologi Informatika Multimedia Digital. Nah, saat ini saya sedang mengikuti SIP atau Studi Independen Bersertifikat di Mitra Bisa AI Academy. Oke, kita langsung ya ke materinya. Nah, pembahasan kita pada hari ini yaitu ada tentang introduction about design, design process, design principle, typography basic, color theory, layout and composition, dan terakhir yaitu tools for beginner. Kita lanjut. Nah, apa sih itu desain? What is design? Definisi desain itu adalah perencanaan yang dapat dituangkan melalui gambar atau langsung kepada bentuk benda sebagai sasarannya. Nah, atau dapat pula disimpulkan bahwa desain itu ialah suatu rencana yang terdiri dari beberapa unsur untuk mewujudkan suatu hasil yang nyata. Nah, sedangkan desain grafis, nah yang sering kita dengar itu kan desain grafis. Nah, desain grafis itu adalah seni atau profesi komunikasi visual yang menggabungkan gambar, kata-kata, dan ide untuk menyampaikan informasi kepada audiens, terutama untuk menghasilkan efek tertentu. Nah, dengan kata lain, desain grafis ini adalah desain komunikasi. Nah, dan ini adalah cara menyampaikan ide melalui visual dan desain. Kemudian, desain grafis ini apa sih yang biasanya kalian pikirkan tentang desain grafis? Pasti banyak yang berpikir tentang desain grafis yaitu seperti billboard, logo, majalah, video game, dan itu benar salah satunya dari desain grafis. Nah, masih dengan apa itu desain? Nah, pada desain kombinasi seni dan fungsi. Nah, kombinasi seni dan fungsi ini apa? Kombinasi seni dan fungsi adalah konsep yang sering dibahas dalam berbagai bidang, termasuk desain, arsitektur, dan kerajinan tangan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kombinasi seni dan fungsi pada desainnya. Yang pertama itu ada desain produk. Nah, maksud dari desain produk ini apa? Contohnya ya. Contoh misal kursi yang nggak hanya nyaman, tapi juga punya desain yang menarik. Nah, itu ialah kombinasi antara seni dan juga fungsi. Kemudian yang kedua ada arsitektur. Nah, arsitektur itu contohnya kayak gedung perkantoran yang punya fasad yang estetis, tapi juga dirancang untuk efisiensi energi dan kenyamanan penghuninya. Itu untuk arsitektur. Kemudian yang ketiga yaitu seni rupa. Nah, seni rupa ini contohnya tuh kayak patung. Patung itu kan berfungsi sebagai tempat di mana taman publik menggabungkan keindahan seni dan kenyamanan pengguna. Nah, kemudian yang keempat, fashion. Nah, fashion ini sedang maraknya di dunia sekarang ya, karena dalam industri mode itu kombinasi seni dan fungsi itu terlihat pada pakaian. Nah, yang nggak hanya punya desain yang unik, tapi juga nyaman dan praktis untuk kita pakai. Kemudian yang terakhir yaitu interior design. Dalam desain interior, penggunaan warna, tekstur, dan bentuk tidak hanya untuk keindahan visual, tapi juga untuk menciptakan suasana yang nyaman dan fungsional bagi penghuninya. Tuh. Nah, kemudian desain ini juga punya peran loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa aja peran desain dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu ada perannya dalam bentuk fungsi dan keterjangkauan. Nah, fungsi dan keterjangkauan ini contohnya desain antarmuka aplikasi yang intuitif untuk
membuat pengguna merasa nyaman dan efisien saat mengoperasikan teknologi. Tuh. Yang kedua itu ada estetika dan pengalaman. Nah, peran desain dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada pada estetika dan pengalaman ya. Contohnya, lingkungan itu maksudnya desain menciptakan pengalaman visual yang menyenangkan, baik di ruang publik maupun pribadi ya. Kayak lingkungan juga dirancang dengan baik seperti taman atau interior rumah. Itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga ada inovasi dan kreativitas. Nah, desain memfasilitasi inovasi dengan menciptakan solusi baru untuk masalah kita sehari-hari. Contohnya, seperti alat rumah tangga yang multifungsi atau perabotan yang dapat disesuaikan untuk mencerminkan inovasi dalam desain. Kemudian yang keempat itu identitas dan budaya. Nah, desain itu mencerminkan identitas dan budaya suatu komunitas. Misal, desain arsitektur tradisional atau model lokal itu mencerminkan nilai dan sejarah masyarakat tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi visual. Nah, peran desain dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu salah satunya komunikasi visual. Nah, dalam media dan periklanan, nah desain digunakan untuk menyampaikan pesan secara efektif. Elemen dasar seperti warna, tipografi, dan tata letak itu ngebantu untuk menarik perhatian atau menyampaikan informasi kita dengan jelas. Itu peran desain dalam kehidupan sehari-hari dan kombinasi antara seni dan fungsi pada desain. Okay, next. Nah, why start with design? Dengan desain, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, kita dapat memulai dengan desain, itu bisa membantu melatih kreativitas dan imajinasi kita. Desainer kan belajar berpikir di luar kebiasaan gitu, untuk menciptakan solusi yang inovatif dan juga unik. Itu salah satu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kita dari desain. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keterampilan problem solving. Nah, desain bukan hanya tentang estetika loh, tapi juga memecahkan masalah pengguna dan memenuhi kebutuhan. Ini juga membantu kita dalam mengasah kemampuan untuk mencari solusi yang efektif. Nah, yang ketiga yaitu desain itu memiliki peluang karir dalam industri kreatif. Karena desain ini membuka banyak peluang loh di berbagai bidang seperti desain grafis, UI UX, desain produk, dan juga periklanan mungkin. Nah, dengan meningkatkan kebutuhan visual dan pengalaman pengguna, nah desainer juga menjadi bagian penting dalam industri kreatif. Itulah mengapa desain ini memiliki peluang karir dalam industri kreatif. Kemudian selanjutnya, nah, the design process. Proses dari desain. Proses dari desain ini ada 5. Yang pertama yaitu research, ideation, prototyping. Yang keempat yaitu testing atau feedback. Yang kelima, final design. Yang pertama itu research. Research itu artinya memahami kebutuhan dan masalah. Nah, research ini ialah tahapan awal yang paling penting tuh, untuk memahami siapa pengguna, apa yang mereka butuhkan, serta mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan oleh desain. Ini adalah tahapan awal. Kemudian yang kedua adalah ideation. Ideation ini mengembangkan konsep dan juga ide. Nah, ideation ini adalah proses brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide dan konsep kreatif yang dapat menjadi solusi desain. Nah, di tahapan ini kita itu akan menghasilkan ide atau memecahkan masalah dari research tadi.
Dari research kan kita mendapatkan permasalahan, mengidentifikasi masalah, dan pada tahap ideation ini kita menghasilkan ide apa yang menjadi solusi dari tahapan research tadi. Yang ketiga yaitu prototyping. Prototyping adalah membuat contoh desain awal. Nah, pada tahap prototyping ini ialah mengubah ide yang sudah ada tadi menjadi model atau contoh awal yang dapat kita gunakan untuk menguji konsep sebelum menjadi produk akhir. Ialah pada tahap prototyping inilah tahapan kita membuat desain tersebut. Tahapan yang mengubah ide pada ideation tadi menjadi sebuah desain atau prototype. Kemudian yang keempat adalah testing atau feedback. Testing atau feedback ini adalah uji coba dan evaluasi. Nah, pada tahapan ini kita menguji prototype dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan pada desain. Jadi pada tahapan ini kita melakukan evaluasi apakah pada desain kita tersebut memiliki kesalahan, kekurangan, atau apa. Jadi kita dapat merevisinya. Tuh. Kemudian yang kelima atau final design ialah implementasi desain akhir. Setelah revisi dari hasil uji coba pada tahap testing atau feedback tadi, desain akhir ini diimplementasikan untuk digunakan oleh pengguna dengan hasil yang optimal. Ini adalah 5 desain proses. Ada research, ideation, prototyping, testing atau feedback, dan yang terakhir adalah final design. Oke, selanjutnya ada basic design principle. Apa aja sih basic design principle itu? Basic design principle itu ada 5. Yang pertama itu ada balance. Balance atau keseimbangan. Nah, balance ini yaitu mencapai keseimbangan visual dalam desain grafis, melibatkan pengguna simetri dan asimetri. Nah, hal ini itu bisa dicapai dengan menyeimbangkan desain dalam hal bobot, yang berarti bentuk, garis, dan elemen lainnya yang didistribusikan secara merata. Jadi, meskipun kedua sisi desain tidak sama persis, mereka memiliki elemen yang serupa. Nah, karena itu keseimbangan penting karena memberikan struktur dan stabilitas pada desain. Oke, kemudian yang kedua adalah alignment. Alignment atau penyelarasan. Alignment itu adalah menjaga keteraturan elemen. Nah, pada alignment ini tentang menjaga desain tetap teratur. Semua aspek desain itu harus selaras dengan bagian atas, bawah, tengah, atau juga samping untuk menciptakan hubungan visual antara elemen-elemen lain. Kemudian yang ketiga itu ada proximity atau kedekatan. Proximity atau kedekatan itu menciptakan hubungan visual antara elemen desain. Nah, kedekatan meminimalkan kekacauan, meningkatkan pemahaman pemirsa dan menyediakan titik fokus pada pemirsa. Kedekatan itu tidak berarti elemen yang serupa harus ditempatkan di tempat samping atau satu sama lain ya. Hanya saja elemen-elemen tersebut tuh harus terhubung secara visual. Kemudian yang keempat adalah hierarchy, yaitu menunjukkan informasi yang paling penting. Nah, ini hierarki ini mengatur elemen berdasarkan tingkat kepentingannya, memastikan bahwa pengguna melihat informasi utama lebih dulu. Jadi pengguna itu bisa melihat loh, oh berarti ini adalah informasi yang lebih penting, ini informasi yang ingin ditonjolkan. Tuh. Itulah mengapa kita membutuhkan prinsip hierarki ini. Kemudian yang kelima yaitu kontras atau membuat elemen yang menonjol. Nah,
Kontras itu menekankan aspek-aspek tertentu dari desain. Ini memungkinkan juga untuk menekankan perbedaan antara elemen yang pada akhirnya menyoroti elemen-elemen utama yang ingin kita tonjolkan. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian typography basic. Choosing and using font. Sebelum itu kita cari tahu dulu tuh, pengertian typography itu apa? Tipografi itu adalah seni dan teknik untuk mengatur huruf dengan menciptakan teks yang mudah dibaca dan menarik secara visual dalam sebuah desain. Kemudian kita dalam mendesain kita perlu memilih font yang tepat untuk desain kita. Nah, cara menentukan font yang tepat untuk desain kita itu ialah dengan pilih font yang sesuai yang dapat mencerminkan karakter dan tujuan desain kita. Pilih font yang mudah dibaca dan mendukung pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, di sini ada gambar perbedaan antara font serif dan sans serif. Nah, kalau serif itu perbedaannya memiliki garis kecil di ujung-ujung hurufnya. Nah, itu memberikan kesan klasik dan juga formal. Cocok untuk teks-teks panjang. Sedangkan sans serif tidak memiliki garis kecil. Dia memberikan tampilan yang modern dan juga bersih. Nah, sans serif ini ideal untuk desain digital. Kemudian kita next. Kita masuk ke bagian color theory. Apa sih peran warna dalam desain itu? Warna itu dapat mempengaruhi emosi, menciptakan suasana, dan menarik perhatian pengguna. Nah, warna yang tepat itu dapat memperkuat pesan dan identitas visual dalam desain. Nah, ini ada jenis warna. Ini ada warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, warna primer itu biasanya ialah warna merah, kuning, dan biru. Ini merupakan dasar dari semua warna lainnya. Sedangkan sekunder ialah seperti hijau, orange, dan juga ungu. Nah, warna sekunder ini dihasilkan dari pencampuran dua warna primer ini tadi. Kemudian yang terakhir yaitu tersier. Nah, warna tersier ini dihasilkan dari pencampuran warna primer dan sekunder. Dihasilkan warna tersier ini. Oke, ini color theory. Makna psikologis dari warna. Nah, setiap warna ini memiliki asosiasi psikologis tertentu. Seperti merah untuk semangat dan energi, biru untuk ketenangan, hijau untuk keseimbangan. Nah, pemahaman ini membantu desainer menciptakan efek emosional yang diinginkan. Nah, seperti di samping ini ada, kalau warna merah itu atau red itu memberikan kesan power, excitement, strength, passion, energy. Sedangkan warna biru memberikan kesan warna trust, loyalty, logic, serenity, security. Untuk purple atau ungu itu memberikan kesan wisdom, luxury, wealth, spirituality, dan lain-lain. Sedangkan hijau ini memberikan makna health, hope, nature, growth, freshness, dan prosperity. Ini hanya beberapa dari makna warna berdasarkan psikologis tertentu. Kemudian memilih palet warna yang harmonis itu gimana? Dengan memilih palet warna itu kita dapat menggunakan alat seperti roda warna untuk membantu memilih kombinasi yang harmonis. Seperti skema warna komplementer, analog atau triadik untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian dalam desain. Oke, next.
Nah, kita masuk di layout and composition. Layout dan composition ini ada grid. Grid dalam komposisi ini ialah grid ini membantu menyusun elemen desain dengan teratur dan konsisten. Nah, dengan memiliki grid dalam komposisi ini menciptakan tata letak yang rapi dan juga memudahkan pengguna dalam membaca atau menavigasi informasi. Ini ada beberapa contoh grid dalam komposisi ini, kan terlihat berarti ini ada tulisan, ini gambar. Jadi membuat desain kita itu lebih teratur dan konsisten. Oke, yang selanjutnya itu rule of third. Nah, rule of third ini ialah teknik untuk membagi area desain menjadi 3 bagian sama besar untuk menciptakan keseimbangan dan fokus visual. Nah, teknik ini itu membagi area desain itu menjadi 3 bagian besar. Nih, seperti gambar ya. Baik secara vertikal maupun horizontal. Ini dibagi areanya untuk menempatkan elemen paling penting di sepanjang garis atau titik persilangan dan menciptakan keseimbangan dan fokus visual. Jadi dengan di sini kan kita sudah terlihat, oh bahwa pada gambar ini fokus utamanya ini adalah orang yang sedang berdiri di sini. Jadi kita menciptakan keseimbangan dan fokus visual dalam desain kita. Selanjutnya white space dan atau ruang kosong. White space adalah ruang kosong yang memberikan pernapasan atau ruang pernapasan bagi elemen desain. Nah, ini ngebantu kita untuk menciptakan fokus pada elemen utama dan mencegah tampilan terlihat penuh atau berantakan. Nah, ini ada perbedaannya antara yang menggunakan white space dan without white space. Ini kalau white space ini punya ruang loh, punya ruang kosong untuk bernapas, tidak desak-desakan. Sedangkan kalau yang tidak menggunakan white space, ini terlihat penuh dan desak-desakan. Jadi kita tidak bisa fokus yang mana nih yang harus kita utamakan, lihat yang mana nih. Sedangkan kalau kita menggunakan white space, jadi desain yang kita lihat itu terlihat lebih bernapas lah, indah untuk dilihat, tidak desak-desakan. Itulah mengapa kita perlu white space atau ruang kosong dalam layout dan composition design. Oke. Selanjutnya yaitu tools for beginners. Ini adalah software recommendation. Ini ada Canva, Figma, Adobe Illustrator. Nah, ini Canva ini paling sering pasti ya. Beberapa kita pasti sudah tahu atau mengenal dari aplikasi Canva ini. Karena Canva ini adalah platform yang mudah digunakan untuk membuat desain dengan banyak template siap pakai. Jadi template-nya itu ada banyak, ada presentasi, poster, bahkan kita bisa custom sendiri untuk ukuran dan desainnya. Tuh. Kemudian ini ada Figma. Figma ini ialah tools untuk membuat desain user interface atau UI dan prototype. Ini memungkinkan kolaborasi real time dan tim. Nah, pada Figma ini kita bisa berkolaborasi dengan teman kita untuk membuat desain, kerjasama di dalam Figma ini, karena Figma ini memiliki fitur namanya tuh FigJam. Jadi kita bisa kolaborasi brainstorming di sana bersama tim kita, teman kita. Sebenarnya di Canva bisa untuk kolaborasi gitu, cuman yang sering dan memang ada fitur khususnya itu Figma ya. Kemudian yang ketiga, Adobe Illustrator. Atau juga bisa Adobe Photoshop. Karena
Adobe Illustrator ini sangat cocok untuk desain vektor seperti logo dan juga ilustrasi. Nah, sementara kalau Photoshop itu berguna untuk mengedit foto dan membuat desain raster. Okay. Starting your first project. Nah, kita bisa memulai project desain sederhana dengan memahami tujuan proyek dan audiens yang ingin dicapai. Kita bisa membuat sketsa awal atau wireframe sederhana untuk merencanakan tata letak dan elemen utama yang akan kita gunakan. Tuh. Kemudian yang kedua, referensi dan inspirasi. Nah, dalam membuat desain itu kita pasti kadang bingung, tidak punya ide, ngestak otaknya. Jadi kita bisa mencari referensi dengan platform seperti Behance atau Dribbble untuk menemukan inspirasi dan memahami tren desain terkini. Jadi kita bisa melihat tuh, selain Behance atau Dribbble juga bisa Pinterest ya. Boleh untuk melihat inspirasi dan memahami desain atau tren-tren terkini. Bisa kita lihat dari beberapa referensi desain tersebut. Itu tapi kita tidak boleh mencontek sama persis ya, karena jatuhnya plagiarisme. Jadi kita harus menganut ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang ketiga yaitu berlatih dengan desain poster, logo, atau media sosial. Nah, kita bisa mulai untuk berlatih dari proyek-proyek kecil seperti buat poster, logo, atau konten media sosial untuk mempraktikkan prinsip desain atau mengasah keterampilan kita. Nah, kita bisa mulai dari aplikasi Canva dulu. Kan Canva sudah ada template-nya, beberapa sudah ada. Oke, sorry ya teman-teman, tadi jaringan saya sedikit down. Kita lanjut. Nah, yang terakhir itu building a portfolio. Portofolio ini adalah alat utama untuk menunjukkan keterampilan dan kreativitas kita kepada calon klien atau pemberi kerja. Ini memberikan gambar nyata tentang kemampuan Anda dalam menerapkan prinsip desain dalam proyek Anda. Jadi kita perlu membuat atau menunjukkan keterampilan dan kreativitas kita dari portofolio yang ada. Tuh. Terus apa aja yang harus kita masukkan dalam portofolio? Nah, sertakan proyek terbaik yang menunjukkan berbagai jenis desain seperti UI UX, desain grafis,
ilustrasi, atau proyek branding. Kemudian tambahkan juga deskripsi singkat tentang proses desain, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang kita terapkan. Kemudian tips menampilkan karya desain terbaik itu ada nggak? Nah, pilih karya yang paling relevan dengan posisi atau klien yang kita targetkan. Nah, kita bisa mengatur proyek dengan urutan yang menarik, mulai dari karya yang paling kuat, kemudian gunakan foto berkualitas tinggi atau mockup untuk menampilkan desain dengan lebih profesional dan menarik. Ini saya tutup ya teman-teman. Saya tutup. Terima kasih atas waktu kalian. Sebelum itu, maaf jika ada salah kata, kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.